Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Prayogi dengan NIM 11950032040. Di video kali ini, saya akan memberikan contoh tentang penerapan 5S kebudayaan Jepang. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari channel Bang Nes. Untuk meningkatkan produktivitas pada suatu organisasi dengan mengurangi aktivitas yang tidak perlu, menciptakan gaya kerja yang bergotong royong, meningkatkan efisiensi serta menghindari terjadinya frustasi di tempat kerja dapat dilakukan dengan cara menerapkan 5S kebudayaan Jepang agar tempat kerja menjadi lebih sehat, aman, serta efisien. Nah, buat kalian yang belum tahu apa sih itu 5S? Nah, 5S ini berasal dari bahasa Jepang. Yang pertama ada seiri, yang artinya sisih atau ringkas. Yang kedua ada seiton, yang artinya susun ataupun rapihkan. Yang ketiga ada seiso, yang artinya sasap ataupun resik. Yang keempat ada seiketsu, yang artinya sosoh ataupun rawat. Dan yang kelima ada shisuke, yang artinya suluh ataupun rajin. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Seiri. Seiri adalah sisih atau meringkas barang atau dokumen yang tidak diperlukan dan menyimpan barang yang masih diperlukan. Untuk menerapkan seiri, pertama-tama siapkan keterangan untuk barang dipakai dan barang yang tidak dipakai. Selanjutnya adalah mengidentifikasi barang atau dokumen, lalu menempatkan barang tersebut sesuai dengan keterangan yang telah dibuat sebelumnya, yaitu barang yang dipakai dengan barang yang sudah tidak dipakai lagi. Seiton. Setelah melakukan seiri, hal selanjutnya yang dilakukan adalah bentuk budaya kerja yang kedua, yaitu seiton. Seiton di sini adalah menyusun atau merapihkan tempat kerja yang berantakan. Tempat kerja yang rapi akan memberikan kenyamanan tersendiri bagi para pekerja.
barang atau dokumen yang masih diperlukan selanjutnya disusun dengan baik dan rapi. Penyusunan barang ini bertujuan agar orang dengan mudah menemukan barang atau dokumen yang disimpan walaupun dalam keadaan mendesak sekalipun, serta memudahkan untuk mengembalikan ke tempat semula. Sebaiknya, tempat penyimpanan barang atau dokumen memiliki tanda atau label sesuai dengan jenis barang. Barang disusun sesuai dengan jenisnya pada suatu tempat, sehingga segala sesuatu ada di tempat dan pada tempatnya. Seiso. Setelah barang atau dokumen disusun dengan rapi di tempatnya, hal berikutnya yang dilakukan adalah membersihkan tempat kerja serta memastikan kembali tempat kerja tetap rapi, bersih, sehat, dan aman. Seiketsu. Pada budaya kerja keempat ini, agar memelihara atau mempertahankan hasil yang sudah dicapai dari ketiga budaya kerja yang telah dilakukan sebelumnya, serta membiasakan untuk melakukan seiri, seiton, dan seiso setiap harinya. Shitsuke.
Rajin melakukan 5S budaya kerja sebagai bagian dari bagian pekerjaan yang dilakukan setiap hari, sehingga menjadi kebiasaan atau budaya. Pastikan seluruh orang dalam organisasi atau perusahaan sudah terbiasa melakukan 5S setiap hari, sehingga tidak ditemukan lagi kondisi kerja yang tidak sehat atau tidak aman. Nah, itu tadi video tentang penjelasan penerapan 5S kebudayaan Jepang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Mutiara Nasution dengan NIM 11950324870. Di sini saya akan mempresentasikan 7 habits for highly effective students. Habit yang pertama, be proactive. Menurut Covey 1989, proaktif adalah kemampuan untuk memiliki kebebasan dalam memilih respon, kemampuan mengambil inisiatif, dan kemampuan untuk bertanggung jawab atas pilihannya, dengan beberapa indikator. Yang pertama, kebebasan memilih respon. Contohnya, mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri, dapat mengambil keputusan tanpa bantuan orang lain, dan mampu menilai baik atau buruknya sebuah perilaku. Yang kedua, kemampuan untuk mengambil inisiatif. Kemampuan merencanakan sesuatu dengan segera, mampu mengambil langkah cepat dan benar dalam penyelesaian masalah tanpa harus menunggu orang lain memerintah. Terakhir, kemampuan untuk bertanggung jawab. Contohnya, kemampuan mengambil resiko. Habit yang pertama. 1. Ambil alih pengalaman belajar Anda. Kita harus berperan sendiri pada peningkatan pembelajaran kita, karena kita yang tahu seberapa kemampuan kita, apakah meningkat atau sebaliknya, dan kita yang tahu metode belajar seperti apa yang efektif untuk kita. Kedua, gunakan semua alat dan sumber daya yang tersedia untuk kamu, seperti buku, laptop, internet, handphone. Gunakan semua yang bisa menunjang kegiatan pembelajaran Anda. Ketiga, mulai sekarang. Jangan tunggu sampai terlambat. Kemalasan adalah hal yang sulit untuk diatasi. Tapi untuk saya sendiri, saya mencoba memaksakan diri saya untuk belajar semalas apapun saya. Contohnya, saya paksain aja dulu duduk di meja belajar, kemudian buka buku. Lama-kelamaan malasnya akan hilang. Kemudian mintalah apa yang Anda butuhkan. Contohnya, kuota untuk belajar. Dan ingat, kuota untuk belajar itu kita harus memakainya dengan hemat. Kelima, advokasi untuk diri sendiri. Nasihati diri sendiri. Ingatkan diri sendiri jika kita belajar ini untuk diri kita sendiri di masa depan. Kemudian, bicaralah dengan penasehat atau konselor Anda. Bicaralah dengan profesor Anda. 8. Mintalah bantuan dari rekan-rekan Anda. Jika ada yang kita tidak ketahui, jangan segan untuk bertanya kepada teman-teman sejawat kita, karena itu bukan menunjukkan suatu kelemahan. Yang 9, dapatkan tutor. Tutor tidak hanya seorang guru, bahkan YouTube pun bisa menjadi tutor kita. Banyak orang yang membagikan ilmunya secara gratis di YouTube, dan itu bisa kita gunakan sebagai tutor dalam pembelajaran kita. Habit 2. Begin with the end in mind. Pertama, selidiki pilihan-pilihan karir sekarang. Kemudian konsultasikan dan review pilihan-pilihan yang sudah Anda buat dengan career counselor, profesor, people working in the field, campus career fairs, job listing, dan professional publication. Mulai cari-cari pekerjaan yang sejalan dengan jurusan kita atau sejalan dengan minat dan bakat kita, dan pilih mana yang paling kita sukai, jenjang karirnya jelas, kemudian konsultasikan dengan orang tua atau diskusikan dengan kenalan kita yang sudah bekerja. Ketiga, is this course of study going to take me where I want to go?
Pikirkan apakah yang kita pelajari saat ini bisa membawa kita ke tujuan kita. Oleh karena itu, perlu memikirkan dengan matang sebelum mengambil jurusan kuliah kita. Terakhir, klarifikasi dan definisikan kembali tujuan. Habit 3. Put first things first. Pada habit ketiga ini, Stephen R. Covey membaginya menjadi 4 kuadran. Setiap aktivitas yang kita lakukan dapat dimasukkan ke dalam kategori kuadran seberapa penting dan seberapa mendesak. Berikut pembagian keempat kuadran versi saya. Kuadran yang pertama, penting dan mendesak, contohnya mempersiapkan diri untuk ujian besok hari. Kedua, memperbaiki laptop dikarenakan keyboard laptop yang tidak berfungsi. Kuadran kedua, penting dan tidak mendesak, membuat tugas RTI, RPL yang tidak deadline. Kedua, memperbanyak kosakata bahasa Inggris sekalian melatih listening dengan cara membaca atau menonton film barat. Ketiga, merencanakan liburan. Kuadran ketiga tidak penting dan mendesak. Contohnya diajak nongkrong oleh teman dan menjawab chat teman. Kuadran 4, tidak penting dan tidak mendesak. Contohnya scroll sosial media, Instagram, YouTube, Facebook, dan bercanda dengan saudara. Mengidentifikasi tujuan dan kewajiban. Pisahkan tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Contohnya, tujuan jangka pendek saya adalah meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya, dan tujuan jangka panjang saya adalah untuk bisa public speaking dengan baik. Jika tujuan jangka pendek saya sudah berhasil, saya ingin menggunakannya di tujuan jangka panjang saya, yaitu public speaking dengan bahasa Inggris. Tetapkan prioritas dan tinjau kembali. Menetapkan prioritas membantu kita fokus ke tujuan kita, dan selalu tinjau apakah kita sudah melakukan dengan baik prioritas kita tadi. Gunakan rencana manajemen waktu. Manajemen waktu kita dengan baik. Waktu untuk makan, waktu untuk belajar, waktu untuk olahraga, waktu untuk istirahat. Kita harus pandai-pandai memanajemen waktu kita sendiri. Jadilah realistik. Tahu apa yang dapat kita kendalikan, ketahui apa yang tidak bisa kita lakukan, tetapkan prioritasmu berdasarkan apa yang saat ingin Anda capai. Tidak semua hal bisa kita lakukan, maka kita harus fokus kepada hal apa yang bisa kita lakukan dan mencoba untuk meningkatkannya. Habit 4. Don't compete. Hindari hubungan permusuhan dengan dosen dan rekan-rekan. Ilmu yang kita dapat tidak akan berkah jika kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan guru-guru kita. 2. Mencari kerja tim dan membangun tim peluang. Mencari lingkaran pertemanan yang bisa membuat kita semakin baik dalam pembelajaran, dan juga kita harus mencari lingkungan pertemanan yang dimana lingkungan pertemanan itu kita bisa sharing-sharing sesuatu yang bermanfaat. 3. Lihat nilai sebagai pemicu untuk menjadi lebih baik. Lihat tes sebagai peluang untuk menunjukkan kepada profesor atau guru kita apa yang Anda tahu dan cari tahu apa yang perlu Anda pelajari. Gunakan nilai dan peringkat sebagai tracker peningkatan pembelajaran kita. Perhatikan kelemahan kita setelah menjalani sebuah tes dan kemudian meningkatkan kelemahan kita tersebut. Terakhir, fokus pada perbaikan diri, bukan persaingan dengan orang lain. Habit 5. Communicate well. Pertama, belajar jadi pendengar yang lebih baik. Karena terkadang dari mendengar pengalaman orang lain saja, kita sendiri juga bisa mengambil hikmah dari pengalamannya. Kedua, bersikaplah jelas saat memberitahu orang lain apa yang Anda harapkan. Contohnya, kita harus mengatakan harapan kita dengan jelas, disertai alasan mengapa kita mengharapkan hal tersebut. Ketiga, pastikan Anda memahami kebutuhan Anda sendiri terlebih dahulu. Keempat, pertahankan kontak mata yang nyaman dan tampilkan keterbukaan. Jika kita sedang mendengarkan orang lain, pertahankan kontak mata kita sebagai tanda bahwa kita mendengarkannya secara seksama, dan tunjukkan keterbukaan dengan cara memberi respon terhadap topik pembicaraannya. Kelima, gunakan empati. Coba bayangkan bagaimana jika Anda berada di posisi orang tersebut. Habit 6. Join a diverse learning community. Pertama, carilah pengalaman belajar di
bergabung dengan organisasi kampus. Dengan bergabung di organisasi kampus, kita bisa mendapatkan pengalaman berorganisasi. Kedua, nilai perbedaan dan bangun di atasnya. Ketiga, jadilah magang atau sukarelawan. Ikutlah program sukarelawan atau magang di kantor-kantor. Selain menambah wawasan kita, itu juga bisa mempercantik CV kita nantinya. 4. Get to know someone whose cultural background is different than yours. Anda dapat mencoba, mengobrol atau bertemu dengan kenalan, teman atau rekan kerja yang ingin Anda kenal lebih baik. Ingatlah untuk memperlakukan mereka seperti Anda memperlakukan orang lain. Dan jangan menganggap mereka hanya sebagai cara untuk mengenal latar belakang budaya lain. Habit 7. Sharpen the saw. Jaga kesehatanmu baik secara fisik maupun emosional. Kesehatan itu nomor 1. Kita harus menjaga kesehatan kita. Karena dengan kita sehat, kita bisa menjalani semua aktivitas kita dengan baik. Kita juga bisa menjaga kesehatan kita dengan cara makan teratur, minum vitamin, olahraga, dan istirahat yang cukup. Belajarlah untuk rileks, berlatih moderasi, dan menyeimbangkan hidup Anda. Tidur, makan dengan baik, dan beri diri Anda waktu untuk menikmati hari dengan teman dan keluarga. Terakhir, Anda adalah sumber daya terpenting Anda, karena Anda, diri kita sendiri yang bisa untuk mencapai cita-cita kita. Sekianlah presentasi saya tentang 7 Habits for Highly Successful Student. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Antasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 7 Habits of Highly Successful Student. Habit yang pertama yaitu be proaktif. Be proaktif merupakan sifat yang lebih dominan menuju pada tindakan yang positif. Orang yang memiliki sifat be proaktif akan lebih bertanggung jawab dan memiliki inisiatif yang tinggi. Seseorang yang proaktif ini akan melakukan suatu hal yang positif tanpa harus diminta oleh orang lain terlebih dahulu. Salah satu contoh dari habit be proaktif yaitu ambil alih dalam belajar. Seorang pelajar yang sedang mengikuti proses belajar mengajar bukan hanya sekedar ikut serta duduk diam dan mendengarkan saja. Namun, pelajar itu mengambil peran penting dalam proses belajar mengajar tersebut. Misalnya, pelajar tersebut menjelaskan materi yang sedang dipelajari pada saat jam pelajaran tersebut dilakukan. Pelajar tersebut akan menjelaskan sesuai dengan apa yang telah dibaca pada hari sebelumnya. Habit yang kedua yaitu begin with the end in mind. Habit kedua ini merupakan sifat seseorang yang selalu melakukan sesuatu dengan memikirkan terlebih dahulu bagaimana yang akan terjadi ke depannya. Pada habit ini, seseorang akan mempersiapkan sesuatu hal sejak awal tentang apa yang akan dilakukannya pada masa mendatang. Daftar karir yang ingin saya capai setelah saya lulus kuliah nanti yaitu yang pertama, setelah saya lulus kuliah, saya ingin melamar pekerjaan pada salah satu rumah sakit swasta yang berada tidak jauh dari tempat saya tinggal. Setelah saya diterima, saya akan mengumpulkan modal sedikit demi sedikit dari sebagian gaji yang telah saya terima.
Modal yang telah saya kumpulkan akan saya gunakan untuk membuka usaha di bidang kuliner. Walaupun saya kuliah pada bidang IT, namun saya sangat mencintai dunia kuliner. Maka dari itu, saya akan membuka usaha pada bidang kuliner. Langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk menuju karir yang saya impikan yaitu, yang pertama, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Saya tidak akan main-main dalam menempuh pendidikan. Kemudian, saya selalu berusaha untuk menyelesaikan pendidikan tepat waktu. Setelah itu, saya akan melamar pekerjaan. Kemudian, saya ingin mengumpulkan modal dan ingin belajar kembali mengenai bisnis. Setelah saya merasa cukup dengan modal yang saya punya dan merasa sudah memiliki pengetahuan tentang bisnis yang cukup, maka saya akan membuka usaha yang saya impikan. Habit yang ketiga yaitu put first thing first. Habit ketiga ini sifatnya lebih mendahulukan hal yang lebih utama. Pada habit ini kita tidak boleh menunda-menunda kegiatan yang sudah ada. Dalam habit ini juga kita harus melakukan beberapa hal seperti menentukan tujuan dan kewajiban kita, memisahkan antara kegiatan jangka panjang dan jangka pendek. Ini kita lakukan agar lebih memudahkan kita dalam menentukan mana kegiatan yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita menetapkan prioritas. Dalam menetapkan prioritas ini, kita akan mengetahui kegiatan mana yang lebih dahulu akan dibutuhkan atau digunakan. Kemudian kita juga menggunakan manajemen waktu. Manajemen waktu kita gunakan agar kegiatan yang kita buat itu tersusun rapi sesuai dengan jadwal yang tersedia. Baik, di sini contoh untuk habit yang ketiga saya buat berupa tabel. Dalam tabel ini terbagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama urgent, kuadran kedua not urgent, kuadran ketiga important urgent, dan kuadran keempat not important not urgent. Pada setiap kuadran ini memiliki kegiatan-kegiatan yang sudah saya susun sesuai dengan prioritasnya. Seperti kuadran pertama. Kuadran pertama urgent. Di sini kegiatan yang akan saya dahulukan yaitu tugas video interpersonal skill, tugas praktikum pemrograman internet, dan laporan praktikum pemrograman internet. Kemudian di kuadran kedua, not urgent, di sini ada juga kegiatan yang akan saya lakukan, yaitu membuat tugas video presentasi IT entrepreneur, tugas video presentasi RTI, tugas laporan RTI, dan tugas laporan RPL. Pada kuadran ketiga, important urgent, saya akan melakukan kegiatan ujian akhir semester. Selanjutnya, di kuadran keempat, not important, not urgent. Di sini saya akan melakukan liburan semester dan kerja praktek. Habit yang selanjutnya yaitu habit think win-win atau dan compact. Pada habit ini seorang dituntut untuk memikirkan menang-menang, tidak boleh memikirkan persaingan, karena jika seorang tersebut memikirkan untuk bersaing atau berkompetisi, maka orang tersebut akan memikirkan kemampuan orang lain sehingga tidak fokus akan kemampuan diri dia sendiri. Pada habit ini, berpikir menang mendorong penyelesaian konflik dan membantu masing-masing individu untuk mencari solusi yang sama-sama menguntungkan.
Pada habit ini fokus perbaikan dan tidak membandingkan kinerja diri sendiri dengan kinerja orang lain. Contoh pada habit think win-win ini, misalnya dalam sebuah organisasi terdapat seorang pemimpin. Pemimpin tersebut akan membagi tugas terhadap semua anggotanya. Ada beberapa kegiatan yang harus dicapai sesuai target dan tepat waktu. Jika target dapat dicapai dengan tepat waktu, maka pemimpin akan memberikan imbalan kepada semua anggota yang ikut serta dalam pencapaian target tersebut. Maka di sini terjadilah sifat menang-menang, yaitu saling menguntungkan satu sama lain. Habit yang kelima yaitu communicate well, berkomunikasi dengan baik. Di sini akan belajar menjadi pendengar yang baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi pendengar yang baik, yang seperti diam, mempertahankan kontak mata, tampilkan keterbukaan, dan perhatikan isyarat nonverbal. Kemudian, kita juga dapat menggunakan rasa empati kita, mencoba untuk menempatkan diri pada posisi orang tersebut yang sedang bercerita. Kemudian kita menjelaskan dengan tepat ketika memberitahu orang lain tentang apa yang kita inginkan. Contoh dari habit communicate well atau berkomunikasi dengan baik ini yaitu di sini saya mengambil rasa empati. Dalam melakukan rasa empati ini, kita sebagai pendengar betul-betul merasakan seperti nyata tentang apa yang sedang diceritakan oleh orang lain tersebut, sehingga kita terbawa suasana seakan-akan kita berada di posisi orang tersebut. Kita merasakan apa yang mereka rasakan. Habit yang keenam yaitu join a diverse learning community. Pada habit ini, seseorang akan gabung dalam suatu komunitas ataupun organisasi dengan sesuai bidang apa yang ia inginkan atau pilih di kehidupan kedepannya. Pada habit ini, seseorang akan melakukan pekerjaan bersama dengan tim sehingga dapat mewujudkan sinergi, saling bekerja sama, membantu, dan saling mencari solusi ketika ada masalah untuk memberikan kontribusi terbaik pada organisasi ataupun komunitas yang diikuti. Dengan ikut serta dalam sebuah komunitas ataupun organisasi, kita akan menjumpai berbagai macam orang dari organisasi, sifat, budaya, dan latar belakang yang berbeda-beda. Contoh dari habit ini yaitu misalnya dalam sebuah organisasi, saya dan tim akan selalu disiplin dalam bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku pada organisasi yang kami ikuti. Kemudian, kami akan melakukan pekerjaan dengan baik sampai selesai untuk mencapai target yang sudah ditetapkan oleh organisasi tepat pada waktunya. Selanjutnya, habit yang terakhir atau habit yang ketujuh yaitu sharpen the saw atau mengasah gergaji.
Pada habit ini, kita perlu mengasah lagi kemampuan kita yang sudah ada, ataupun kemampuan yang sudah kita miliki. Sebisa mungkin, kita harus mempersiapkan keahlian lebih awal, karena kita tidak tahu kapan kemampuan itu akan kita pakai. Intinya, kita harus selalu mengasah kemampuan diri kita yang sudah ada tersebut, agar kemampuan kita tersebut tidak hilang begitu saja karena tidak pernah kita asah. Contoh dari habit terakhir ini yaitu misalnya ketika saya sedang kesulitan dalam memahami suatu materi pada satu mata kuliah, maka saya akan melatih diri agar lebih sering membaca dan berlatih soal agar saya tidak kesulitan lagi dalam memahami materi pada mata kuliah tersebut. Karena saya sudah mempelajari habit tentang mengasah gergaji, maka saya mengetahui manfaatnya jika kemampuan diri tidak diasah, maka kita akan kesulitan apabila suatu ketika kita memerlukan kemampuan diri tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari 7 Habits of Highly Successful Student. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan materi ataupun salah-salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam dunia ini terdapat hal-hal yang bisa dikontrol dan tidak bisa dikontrol. Hal-hal yang tidak bisa dikontrol antara lain cuaca, ekonomi, politik, kesalahan orang lain, pendapat orang lain, dan sebagainya. Hal-hal yang bisa dikontrol antara lain sikap dirilah dengan gambaran hasil akhir. Ialah kebiasaan seseorang
dan membantu masing-masing individu untuk mencari solusi. Prinsip mentalitas menang baru bisa dilakukan kalau kita punya evidence mentally, yaitu pemikiran bahwa segala sesuatunya itu berkelebihan sehingga tidak perlu kita memanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Ini contohnya ialah seorang mahasiswa yang punya pekerjaan sebagai seorang reseller online. Sebuah perusahaan mengajak temannya bergabung untuk menjadi reseller juga. Dia mengajak temannya bergabung tanpa mengungut biaya 1% pun, dan pada saat mereka bergabung, kedua mahasiswa itu sama-sama mendapatkan keuntungan, di mana temannya yang mengajak mendapatkan bonus dari perusahaan dan teman yang diajak juga mendapatkan bonus dari perusahaan, yaitu bonus dari penjualan yang didapatkan dari teman yang diajak. Be understood, atau coba mengerti orang lain terlebih dahulu supaya orang lain mengerti. Kebiasaan buruk kita adalah menginginkan untuk dimengerti oleh orang lain, membaca overvulgar, berusaha mengerti terlebih dahulu merupakan perubahan paradigma. Kebiasaan ini berlaku di lingkungan. Contohnya di sini ada dua orang mahasiswa, si A dan si B. Saat dan jangan sebelum ditutup jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Abang Nes ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Ulandari dengan NIM 11950324679, Prodi Sistem Informasi kelas 4E, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang the seven habits to effective people, 7 kebiasaan orang-orang yang efektif. Untuk memenuhi syarat UAS dengan mata kuliah Interpersonal Skill. Berikut penjelasannya. Karakter merupakan gabungan dari kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan yang sulit berubah, tetapi bisa dirubah dengan komitmen yang sungguh-sungguh. Kebiasaan yang baik adalah persinggungan antara pengetahuan, keahlian, dan keinginan. Kebiasaan merupakan aktivitas yang dikerjakan tanpa perlu dipikirkan dahulu. Adapun 7 kebiasaan orang-orang yang efektif yaitu: Be proaktif, jadilah proaktif. Orang proaktif merupakan orang yang dapat bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya, karena apa yang dilakukan, setiap tindakannya, apa yang dilakukannya sudah didasari dengan nilai-nilai yang diyakininya, telah dipertimbangkan secara mendalam dan dengan hati-hati. Nah, kebalikan dari orang proaktif adalah orang yang reaktif, yaitu mereka yang perbuatannya didorong atau diarahkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya dan oleh kondisi-kondisi saat itu serta lingkungannya.
Berikut merupakan contoh dari proaktif. Sebelum masuk kelas pada jam perkuliahan, anak yang proaktif sudah dahulu memahami materi yang akan dibahas oleh dosen, sehingga pada saat pembelajaran ia dapat menjawab pertanyaan ataupun merespon dosen dengan baik. Anak proaktif jika sudah dilakukan berulang-ulang, maka ia akan menjadi aktif. Pagi semua, di sini kita pertemuan kelima dengan mata kuliah interpersonal skill ya. Nah, Ibu di sini pada pertemuan ini Ibu akan menjelaskan materi tentang feedback. Nah, apa sih yang dimaksud dengan feedback? Ada yang tahu nggak apa itu feedback? Feedback itu adalah umpan balik, yaitu setiap bentuk komunikasi yang disampaikan oleh seseorang dengan tujuan agar orang tersebut mengetahui dampak perilakunya terhadap orang lain. Itu feedback, Bu. Begin with the end in mind. Mulailah dengan akhir dalam pikiran. Kita dapat menentukan tujuan apa yang ingin kita tuju. Kita dapat memilah-milah langkah mana yang akan ingin kita tempuh, dan apakah langkah tersebut dapat mencapai tujuan kita atau tidak. Jika tidak, sebaiknya kita lebih efektif untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Intinya, dengan menentukan tujuan kita di awal, kita dapat meminimalisasi langkah apa yang tidak perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan dengan kita berpikir dahulu untuk tujuan akhir, maka kita dapat menentukan langkah mana yang perlu kita ambil. Sebagai contoh, kita dapat membuat list hidup diri kita sendiri dan dapat menempelkan pada dinding kamar secara besar-besar, sehingga setiap sebelum tidur kita dapat membaca apa saja mimpi yang akan kita raih. Dengan adanya list hidup tersebut, kita setiap harinya akan bersemangat dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan mengarah pada impian kita sendiri. Untuk itu, kita dapat berusaha semaksimal mungkin menggunakan waktu untuk hal-hal yang positif. Yang ketiga yaitu ada first things first, dahulukan yang utama. Terkadang dalam hidup ini kita masih melakukan kegiatan yang belum tentu benar-benar menjadi prioritas kita. Untuk itu kita harus lebih fokus pada apa yang menjadi prioritas kita. Dalam habits ini mengajarkan kita tentang manajemen waktu, bagaimana mengatur prioritas dalam hidup. Dari keempat kuadran ini, kita dapat membuat kegiatan sehari-hari dan dapat memilah mana yang penting dan tidak penting, mana yang mendesak dan yang tidak mendesak. Untuk itu lebih mudah untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut penjelasannya. Pada kuadran 1, dengan mengerjakan hal yang urgent atau mendesak dan important atau penting. Mempunyai tugas yang deadline-nya sudah urgent atau mendesak dan important atau penting. Kemudian beralih ke kuadran 2, yaitu dapat melakukan perencana untuk kegiatan yang akan datang. Contoh pada kuadran 2 yaitu menentukan judul kerja praktek atau KP, karena di sini saya sudah di akhir semester 4 dan sebentar lagi saya akan melaksanakan KP. Untuk itu saya mempersiapkan judul dan proposal KP dari sekarang.
Pada kuadran 3 ini dapat memilah mana yang urgent atau mendesak dan no important atau tidak penting. Halo? Oh iya, kenapa? Oh, mau pergi ke kafe ya? Lagi nggak bisa ini, lagi ada tugas. Contoh pada kuadran 3, yaitu ketika saya ada tugas kuliah dan teman saya mengajak pergi nongkrong di kafe, saya mencoba menolaknya secara halus. Ini merupakan contoh dari kuadran 3, yaitu urgent atau mendesak, namun no important atau tidak penting. Kuadran 4 bisa kita hindari dengan cara melakukan kegiatan seperti pada di kuadran 1 dan kuadran 2. Berikut contoh pada kuadran 4, yaitu asik menonton film dan membaca novel merupakan kegiatan yang no urgent atau tidak mendesak dan no important atau tidak penting. Orang yang efektif akan memfokuskan dirinya pada kuadran 2 dan melakukan hal-hal yang positif. Yang keempat yaitu team win-win, pikirkan menang-menang. Dapat membina sikap yang berkomitmen untuk menentukan solusi yang benar-benar akan menguntungkan kedua belah pihak. Agar dapat berpikir menang-menang, kita harus memenangkan kepribadian kita. Dengan menangkan diri, kita dapat berpikir lebih jernih terhadap diri sendiri. Kemudian, hindari kecenderungan bersaing dan membanding-bandingkan. Persaingan memang diperlukan semua orang. Persaingan memiliki dua sisi, yaitu persaingan yang sehat dan persaingan yang buruk. Persaingan yang sehat apabila kita menantang diri kita sendiri agar mencapai sesuatu dengan mengarahkan kemampuan terbaik yang kita miliki. Akan tetapi, persaingan akan menjadi buruk apabila kita mementingkan kemenangan lebih dari apapun sehingga menghalalkan cara yang salah. Aku ada tugas nih, tugasnya bikin satu website gitu kan. Tapi kami menggunakan bahasa pemrograman PHP. Aku kurang bisa sih, kayak belum paham banget tentang bahasa pemrograman PHP tuh. Kamu kan jago nih pakai bahasa pemrograman PHP, ajarin aku ya. Oh, bahasa pemrograman tentang PHP ya? Oh, aku bisa sih, lumayan bisa. Nanti aku ajarin deh kamu. Tapi aku kurang bisa sih pakai bahasa pemrograman Java. Kamu jago kan bahasa pemrograman Java? Nanti kamu ajarin aku ya. Nanti aku ajarin kamu deh. Kan tugasnya kamu lebih cepat duluan dikumpulin. Kalau aku kan memang ada tugas, cuma kayak pengen nambah ilmu. Habit kelima yaitu seek first to understand, then to be understand. Berusaha memahami dulu, baru dipahami. Cobalah dengarkan, jangan selalu ingin dimengerti. Berusahalah melihat dari sudut pandang dan pemahaman orang lain. Apabila mendengarkan dengan seksama untuk memahami orang lain ketimbang untuk menanggapinya, berarti kita sudah memulai komunikasi sejati dan melakukan hubungan yang baik. Kalau ada orang lain yang merasa dipahami, mereka akan merasa lebih dihargai. Sehingga peluang untuk berbicara secara terbuka akan terjadi secara alami dan mudah. Berusaha memahami menuntut kemurahan, berusaha dipahami menuntut keberanian. Salah satu wujud kemampuan komunikasi secara empatik ditunjukkan pada kemampuan mendengarkan secara empatik.
kebanyakan yang mendengarkan dalam rangka untuk dapat memberikan jawaban. Saat orang berbicara, kita mungkin mengabaikannya dan tidak mendengarkan secara selektif. Hanya sedikit dari kita yang mendengarkan secara empatik. Padahal kemampuan empatik merupakan syarat dari keterbukaan dan kepercayaan dalam komunikasi. Kita kan ada tugas ya bikin satu website. Nah, kira-kira kita tuh mau bikin website tentang apa ya? Aku ada saran ini, kayak bagaimana kalau kita bikin website tentang sistem penjualan apotek. Nah, itu kan banyak referensinya di Google. Nanti kita cari juga jurnal-jurnalnya. Nanti kita buat daftar menunya tuh ada berandanya, itu ada data penggunanya, ada transaksi, dan tuh ada bikin laporannya. Nanti kita cari deh referensinya kayak mana. Gimana menurut kamu? Boleh juga sih, idenya itu bagus kok. Kita buat aja itu kali ya. Nanti kita bagi-bagi aja langsung tugasnya. Sinergi ini tidak hanya berhubungan dengan satu orang saja, tetapi dengan banyak orang, sehingga kita terbiasa dengan teamwork. Dengan bekerja bersama tim, kita dapat menghasilkan pekerjaan yang lebih daripada ketika kita melakukan pekerjaan itu dengan sendiri. Jadi, sebenarnya sinergi ini sangat penting bagi kita untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berikut contoh dari habit 6, yaitu sinergi. Ketika kita mengikuti organisasi kampus, misalnya HIMA, dan akan mengadakan suatu kegiatan yaitu KBM, mau tidak mau kita harus bekerja sama. Ada yang membuat proposal, ada yang mengurus surat menyurat, mengurus keperluan lainnya, dan sebagainya. Dengan bekerja bersama tim akan menghasilkan suatu pekerjaan yang lebih daripada ketika kita melakukan pekerjaan itu sendiri. Jadi, sebenarnya sinergi ini sangat penting bagi kita untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Habit ketujuh yaitu serpent the saw, mengasah gergaji, merupakan habit yang menyatukan dari semua habit-habit yang dijelaskan sebelumnya. Serpent the saw, mengasah gergaji, maksudnya sebagai seseorang individu yang ingin mencoba menjadi orang yang lebih efektif dalam hidup dalam keseharian, maka ia harus mengasah kebiasaan kepribadian dirinya. Asah gergaji agar tajam dan berfungsi lebih baik. Begitu pula dengan kebiasaan kepribadian kita. Semakin kita asah, maka semakin baik pula kebiasaan kepribadian yang kita miliki. Berikut contoh dari habit 7, yaitu kita dapat mengasah ilmu yang kita miliki dengan cara membaca buku-buku sehingga ilmu kita bertambah dan juga mengasah ilmu yang sudah ada. Dan kita juga dapat mengasah kemampuan diri yang sudah ada, misalnya dengan mengasah kemampuan membuat website dan sebagainya.
habit 1, 2, dan 3 merupakan private victory. Jika kita berhasil memiliki 3 habits ini, maka sebagai individu yang tadinya kita orang independen atau orang yang bergantungan kepada orang lain atau keadaan, dan sekarang kita akan menjadi pribadi yang lebih independen. Pada habits 4, 5, dan 6 merupakan sebuah public victory. Jadi, kita tidak hanya mengandalkan kemampuan efektivitas secara individu, tapi kita dapat memanfaatkan dan menyatukan kemampuan orang lain dan individu. Pada habits ke-7 merupakan habits yang menyatukan dari habits-habits yang sudah ada sebelumnya. Untuk itu, kemampuan yang sudah ada harus terus diasah dan ilmu yang sudah ada harus diingat dan jangan dilupakan. Sekian dari saya, penjelasan tentang the 7 habits to effective people. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.